Kieran McKenna dikritik di MU karena fans idiot menganggapnya sebagai badut, asisten pelatih tak berguna. Pikirkan hal ini ketika menilai Ten Hag. Dia Jack sebagai hanya asisten guru olahraga yang malang. Ternyata dia adalah pelatih yang brilian. 2 kali promosi dan akan banyak klub yang tertarik dengan jasanya. Kurang dari 3 tahun setelah laporan ini, Kieran McKenna berhasil melakukan promosi berturut-turut dengan Ipswich Town. Benar-benar menyoroti mengapa lingkungan di MU merupakan masalah besar yang perlu diubah. Kieran McKenna tidak pernah menjadi masalah di Manchester United. Beberapa badut hanya butuh seseorang untuk disalahkan, setelah Jose Mourinho, Ula dan Carrick. Kieran McKenna dan Mark Ashton, 2 profesional pekerja keras yang menjalankan bisnis mereka dengan tenang dan efektif. Setelah diangkat sebagai pelatih kepala Ipswich Town, Kieran McKenna menjadi manajer pertama yang memenangkan promosi berturut-turut dari divisi ketiga hingga divisi pertama Inggris dalam 2 musim penuh pertama mereka sebagai pelatih kepala. Ia juga peraih poin terbanyak di 4 divisi teratas Inggris sejak menjadi manajer Ipswich. Kieran McKenna telah membawa Ipswich Town ke Liga Premier dengan promosi otomatis sambil mencetak gol terbanyak di Liga, 92. Itu adalah promosi berturut-turut dari League One, Championship, dan Premier League. Apa yang dicapai Kieran McKenna di TFC bukanlah sebuah keajaiban. Semuanya bergantung pada kerja keras, perencanaan yang cermat, dukungan dari CEO dan dewan direksi yang baik, rekrutmen yang cerdas termasuk pinjaman, tidak terbawa suasana, dan tetap fokus. Hal ini tergantung pada memiliki manajer yang bebas ego, yang memperlakukan pemain sebagai manusia, dan tahu bagaimana mengeluarkan yang terbaik dari mereka secara emosional dan taktis. Dan mereka memainkan sepak bola yang hebat. Manchester United tertarik pada penyerang tengah Akademi Nottingham Forest Zian Blake. Dengan pemain muda kelahiran 2008 itu akan pindah musim panas ini. Penyerang yang cepat dan dinamis, menarik minat dari 2 klub Liga Premier lainnya pada tahap ini. Sementara itu, setelah hari pertandingan terakhir musim Liga Akademi, beberapa pemain Akademi mengucapkan selamat tinggal. Manchester United telah menghadiahkan pemain yang akan berangkat tersebut sebuah kaos berbingkai untuk selalu mengenang masa-masa mereka di klub. 5 anggota tim 16 United, termasuk di antara mereka yang hengkang musim panas ini, semuanya telah mendapatkan kesepakatan dengan klub baru. Siam Eop Abraha, penyerang Eritrea yang juga menerima hadiah perpisahan berupa debut tim U18 kemarin dalam kemenangan 3-1. Eop Abraha sekarang akan bergabung dengan Sheffield United, klub yang baru-baru ini dia habiskan untuk uji coba. Penyerang cepat lainnya dalam diri Majid Balogun termasuk di antara yang dilepas dan akan bergabung dengan West Ham United, diikuti oleh sejumlah klub termasuk uji coba dengan Leeds United di awal musim. Nama lain yang dikenal di antara pemain yang dilepas adalah Freddie Freedman, putra Direktur Olahraga Crystal Palace Dougie Freedman, yang dalam beberapa bulan terakhir telah dikaitkan dengan kepindahan untuk bergabung dengan staf ruang belakang United. Freddie muda pindah ke Everton, yang menariknya berarti dia akan bermain untuk 2 rival terbesar Liverpool, klub yang memiliki hubungan dekat dengan dia. Sebagai cucu mendiang legenda Liverpool dan Inggris Ray Clemenche. 2 pemain terakhir yang berangkat adalah Rory Leach, yang akan bergabung dengan Hull City dan Nathaniel Mapengu, yang tinggal di wilayah Manchester bersama Stockport County. Persiapan MU hadapi Crystal Palace kembali diganggu cedera setelah bek Harry Maguire divonis absen hingga musim ini berakhir. Cedera Harry Maguire merupakan kasus cedera atau penyakit ke-62 yang menyebabkan pemain United melewatkan 1 pertandingan musim ini. Sangat menyesalkan baginya karena dia sedang dalam kondisi bagus. Tanggung jawab besar ada pada Evans jika dia menjadi starter bersama bek dadakan, Casemiro, di pertandingan yang lebih besar setelah hasil hari ini. MU memulai di posisi ke-8 di Palace, setelah Newcastle dan Chelsea menang besar.
Sejumlah fans kembali menuduh Erik ten Hag sebagai penyebab banjir cedera di MU. Pernahkah mereka berpikir, manajer Manchester United saat ini dan Ralf Rangnick adalah dua target teratas manajer Bayern Munich sebagai pengganti Thomas Tuchel? Jika keduanya sosok pelatih buruk, masa iya Bayern memburu mereka berdua? Erik ten Hag dan Jason Wilcox telah duduk untuk sarapan bersama di kantin Carrington secara rutin dalam beberapa minggu terakhir. Jujur saja, jika Anda termasuk 10 Hag, pilihan mudahnya adalah pergi ke Bayern. Di United, Ten Hag harus berurusan dengan wawancara Ronaldo, kisah Greenwood, masalah Kapten Maguire, postingan Twitter Sancho, malam mabuk Rashford, klaim kasus Anthony, kisah pengambil alihan, pelecehan media, dan yang terpenting, lebih dari 60 cedera terpisah. Tidak pernah mudah bekerja dalam situasi seperti ini di klub sebesar Manchester United. Struktur yang tepat sudah ada, pemain yang lebih baik dan lebih mudah memenangkan trofi besar. Jika Ineos ingin mempertahankannya dan dia memilih bertahan di United, Anda akan harus sangat menghormatinya. Merenovasi Carrington jauh lebih menjadi prioritas dibandingkan Old Trafford, jadi akan menjadi kabar baik jika Ineos langsung berinvestasi di Carrington. Masih berpikir bahwa konsep membangun sesuatu yang baru diperlukan, namun meningkatkan apa yang telah kita miliki saat ini juga diperlukan. Manchester United akan melakukan perombakan besar-besaran di Carrington musim panas ini. Inti dari pembangunan kembali bernilai jutaan pound ini adalah zona, praaktivasi dan kinerja pemain yang baru. United telah menderita banyak cedera selama beberapa waktu, dan harapannya adalah bahwa area pemanasan baru akan membantu menurunkan risiko pemain mengalami cedera yang merugikan. Rencananya juga akan terjadi peningkatan besar dalam jumlah cahaya alami yang masuk ke dalam gedung berkat serangkaian jendela raksasa baru di sekeliling bagian luarnya, serta ruang kantor terbuka yang lebih modern seiring dengan upaya para eksekutif baru United untuk kembali ke gedung tersebut. Fokus dalam menyediakan lingkungan yang optimal untuk tim utama, operasi laundry klub akan dipindahkan ke perluasan baru di gedung terdekat untuk memastikan fokus di dalam tembok adalah murni pada sepak bola. Praaktivasi biasanya melibatkan serangkaian latihan, seringkali dengan penggunaan resistance band dan roller busa. Tujuannya untuk meningkatkan aliran darah ke otot melalui aktivitas seperti skipping dan jogging. Pemain juga akan mengikuti latihan mobilitas dinamis, seperti lung, yang membuka area seperti lutut dan pinggul untuk membantu rotasi dan melakukan serangkaian rutinitas peregangan. Ruang khusus mungkin memainkan peran kunci dalam kehidupan sehari-hari. Tempat parkir mobil para pemain yang ada akan dikonfigurasi ulang untuk memberikan ruang bagi area tersebut, yang merupakan salah satu dari sejumlah peningkatan yang diyakini para pejabat akan membantu menciptakan lingkungan elit yang mendorong kinerja elit. Proyek lanskap juga akan dilakukan untuk melindungi area tersebut dari paparazzi. Pekerjaan berskala luas ini juga mencakup pembangunan taman musim dingin, yang akan menyediakan ruang fasilitas sepanjang tahun, dan memberikan perlindungan dari iklim Manchester yang terkenal buruk. Saat ini, serangkaian balkon digunakan untuk pertemuan, namun hanya merupakan pilihan realistis di bulan-bulan hangat. Di tempat lain, United ingin menambah 247 meter persegi ruang kantor di lantai pertama dan sejumlah kanopi tambahan, sementara ruang tunggu tambahan akan diperkenalkan di sebelah pusat medis untuk penggunaan ambulans jika terjadi keadaan darurat. Orang dalam mengungkapkan pandangan bahwa Carrington, yang dibuka di bawah Sir Alex Ferguson pada tahun 1999, telah tertinggal dari rival utama United di tingkat elit dan bahwa upaya tersebut bertujuan untuk mengatasi kekurangan tersebut. Keyakinannya adalah bahwa serangkaian detail yang lebih kecil akan terjadi akan membantu menciptakan lingkungan optimal yang memungkinkan atlet, seperti pemain United, untuk berkembang. Musim ini United telah mengalami lebih dari 62 cedera pada pemainnya, dan 24 pemain tim utama terkena dampaknya pada tahap tertentu. Pada tahun-tahun sebelumnya,
Pekerjaan yang dilakukan di Carrington berpusat pada akademi klub dan tim wanita. Sejak kedatangan Radcliffe dan Ineos pada pergantian tahun, fokus membantu tim utama telah meningkat pesat.